Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita bisa bertemu kembali. Ya, semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan dirahmati oleh Allah, tetap dalam keadaan jiwa yang sehat. Ya, maksudnya ya akalnya sehat, badannya sehat. Baik, hari ini adalah pertemuan kita yang ke berapa? 4 ya? 4 atau 5? Yang akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena memang proses masuknya Islam ya, dengan berdirinya Indonesia ini lebih dulu proses masuknya Islam. Ya. Jadi kalau zaman dahulu ya, sebelum adanya Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia ini, Islam sudah masuk dulu ya. Kalau menurut sejarah itu sekitar abad ke-7 ya. Sekitar abad ke-7 ini Indonesia sudah mulai proses ya. Proses masuknya Islam ke Indonesia. Kenapa kok prosesnya ada beberapa ya, ada yang mengatakan abad ke-7, ada yang mengatakan abad ke-11, ada yang mengatakan abad ke-14 ya. Ini karena tadi jadi dulu ya, Islam di Indonesia ya, pada abad ke-7 ya, itu sudah mulai masuk pedagang dari Arab. Jadi dulu malah ada yang mengatakan malah waktu zamannya Sayyidina Ali dan Muawiyah ya, itu sudah ada proses para sahabatnya yang pas waktu perselisihan lah ya, perselisihan atau ya perselisihan memang ya, Sayyidina Ali dengan Muawiyah itu ada sahabat yang sampai lari ke Samudra Pasai ya, di Aceh sana. Makanya Mas Syekh Yusuf Baros itu ya. Jadi abad ke-7 ini ya, ini kalau dalam catatan sejarah ya, abad ke-7 Masehi ini diperoleh karena memang sudah banyak para saudagar dari Arab itu yang masuk ke Indonesia ya, dan waktu itu memang ada hubungan dengan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Jadi dulu yang masih berkuasa pada waktu abad ke-7 itu adalah kerajaan Sriwijaya. Ini daerah mana? Di daerah Sumatera Utara. Ya, wilayahnya wilayah Samudra Pasai. Kenapa? Karena di jalur Samudra Pasai ini perdagangan Islam yang bisa menyebar sampai ke Malaka, bahkan ke Pulau Jawa. Cuma memang waktu ini belum begitu maksimal. Artinya proses awal-awal masuknya saudagar Islam ini ya memang belum maksimal untuk penyebaran Islam di Indonesia waktu itu. Ya. Terus kemudian ya abad ke-11 ya. Abad ke-11 ini mulai runtuhnya kerajaan yang mengalahkan kerajaan Kediri yang mengalahkan kerajaan Singosari ya. Tapi bagaimanapun juga di Jawa ini mulai abad ke-12 itu sudah dikuasai oleh Majapahit ya. Majapahit sudah berkuasa bahkan sampai 2/3 dunia ya. Sampai Madagaskar itu sudah dikuasai oleh Mojopahit. Pada abad ke-11 ini juga dibuktikan 10-11 ya. Abad ke-10 atau 11 ini dibuktikan dengan makamnya Fatimah binti Maimun. Ya, Fatimah binti Maimun yang ada di Gresik itu loh. Itu kan angka nisannya itu sekitar tahun 1082 Masehi. Artinya kalau 1082 Masehi itu bagaimana? Berarti Fatimah binti Maimun itu sekitar abad ke-10-an ya, 10 atau 11 ya. Jadi sudah mulai ada orang-orang Islam yang dari Timur Tengah itu mulai ke Indonesia ya. Terus pada abad selanjutnya yaitu ada lagi proses masuknya Islam
ke tanah Jawa, yaitu tahun 13 Masehi. Ini sudah kerajaan Majapahit ya. Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raden Wijaya. Jadi pada abad ke-13 Masehi ini ya, ini sudah mulai luar biasa perkembangannya. Kenapa? Karena di tanah Jawa ya, di tanah Jawa itu sudah didatangkan ya, yang dari Persia itu didatangkan namanya Syekh Subagir. Ya. Syekh Subagir. Syekh Subagir ini diutus oleh Sultan Muhammad. Ya. Jadi Syekh Subagir ini diberi amanah ya dari Turki ya, Sultan Muhammad I dari Istanbul Turki itu untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Itu tanah Jawa ya. Di tanah Jawa ya sekitar tahun 13 atau 14 ya. Tahun itu ya dikirim beliaunya ya. Dikirim ke tanah Jawa. Waktu itu tanah Jawa dikuasai oleh Mojopahit ya. Jadi pada waktu ini yang luar biasa perjuangannya Syekh Subagir ini. Kenapa? Karena memang waktu itu di Jawa itu dikuasai oleh agama Hindu dan juga Buddha. Tapi memang yang paling paling dominan itu tentu Hindu ya, agama Hindu ya. Ada Hindu Siwa, ada Hindu Brahma gitu. Terus kemudian Syekh Subagir ini kalau dalam kisah Babat Tanah Jawa itu numbali atau mewafak, berarti dirajah lah kalau untuk anaknya. Kalau untuk orang Islam itu dirajah tanah Jawa ini supaya apa? Supaya demite, lelembute, terus kemudian kekuatan-kekuatan negatif, setan-setan itu melayu. Akhirnya ada pertarungan gaib di situ yang dimenangkan oleh Syekh Subagir. Ya. Syekh Subagir itu terkenal wali, terkenal sakti, ya. Karena memang bagaimanapun juga Syekh Subagir ini sudah sangat luar biasa, ya. Luar biasa. Waktu itu ceritanya ada namanya Bhairawa Tantra itu, ya. Bhairawa Tantra itu upacaranya itu molimo, ya. Mendem, medok, apalagi molimo. Pokoknya upacaranya seperti tadi. Ya. Jadi dia muter, kemudian dia punya tumpeng namanya, tapi dagingnya daging manusia. Jadi korbannya menungso. Kemudian minumnya arak dan mereka berzina, ya. Laki-laki perempuan jadi satu, itu upacaranya Bhairawa Tantra. Akhirnya ini dibubarkan sama Syekh Subagir. Ya rogaman dijak gelut lah, sing kalau memang menang harus Syekh Subagir menang, Syekh Subagir akan mengikuti dia, tapi kalau dia kalah maka harus mengikuti Syekh Subagir. Nah akhirnya Syekh Subagir memenangkan pertarungan. Kemudian karena memang Syekh Subagir ini ya ahli sufi ya, supaya tidak mengkultuskan ya, tidak dikultuskan oleh orang-orang Jawa, kan Syekh Subagir itu disuruh kembali sebetulnya ya, sama Sultan Muhammad setelah kembali, cuma ya tongkat estafet ya, tongkat estafet kepemimpinan atau perjuangan menyebarkan Islam itu kemudian dilanjutkan oleh Syekh Jumadil Kubro atau Syekh Jamaluddin Al-Kabir ya. Kenapa kok Syekh Jamaluddin Al-Kabir ya? Beliau dari Maghrib. Jadi dari kampung Maghrib. Nah, inilah Syekh Jamaluddin Al-Kabir ini ya. Itulah yang menjadi punjere para wali songo ya. Kenapa kok punjere wali songo? Karena Syekh Sayyid Jamaluddin Syekh Jumadil Kubro, sebenarnya namanya Sayyid Husain Jumadil Kubro. Ini melahirkan ya dua wali besar ya, yaitu Syekh Ibrahim Asmorokonti sama Syekh Maulana Ishaq ya. Jadi Syekh Maulana Ishaq ya,
itu punya saudara namanya Syekh Ibrahim Asmorokondi. Nah, Syekh Ibrahim Asmorokondi ini satu zaman dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik. Nah, siapa Syekh Maulana Malik Ibrahim? Syekh Maulana Malik Ibrahim itu juga dari kampung Maghrib, ya. Beliau putra dari Barokat Zainul Alam, ya, ayahnya beliau itu ulama besar di Maghrib sana, kampung Maghrib, ya, Maghrobi dulu. Ya. Terus di Maghrobi ini, ya, beliau diutus untuk ke tanah Jawa, berarti menyebarkan Islam sampai ke tanah Jawa yang ada di Gresik itu. Itu zamannya ayahnya Sunan Ampel. Ya. Jadi baik, ya. Jadi bentar, ya. Syekh Asmorokondi ini melahirkan Sunan Ampel. Kemudian, ya, Syekh Maulana Ishaq melahirkan Sunan Giri, ya. Jadi masih saudara, ya, antaranya Sunan Ampel dengan Sunan Giri, ya. Sunan Ampel itu melahirkan dua ulama besar, dua wali besar, yaitu Sunan Bonang dan juga Sunan Derajat, ya. Sunan Bonang dan juga Sunan Derajat. Nah, Sunan Bonang inilah yang pada waktu itu yang cukup sakti, yang juga meneruskan, ya, estafet dari kepemimpinan dari perjuangannya Syekh Jumadil Kubro, ya, sempat ikut juga memerangi aliran-aliran Bhairawa Tantra yang dulu sempat dulu sempat diperangi oleh Syekh Subagir. Baik, saya cerita Sunan Ampel dulu, ya. Sunan Ampel ini luar biasa, ya. Jadi termasuk yang sepuh, ya. Jadi pada masanya, ya, masa ayahnya itu kan barengan dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, dan dilanjutkan lagi oleh Sunan Ampel, ya. Sunan Ampel ini, ya, ini pertama kali istighosah masuk ke Indonesia. Ya, jadi zamannya Sunan Ampel ini sudah ada istighosah. Iltastaghisu itu. Nah, jadi istighosah itu pertama kali, ya di Indonesia itu zamannya Sunan Ampel. Pas waktu itu Sunan Ampel ini apa ya istilahnya ini kan dikepung oleh Majapahit. Jadi waktu itu Majapahit mengepung pesantrennya Sunan Ampel, langgar, ya. Jadi padepokan itu. Padepokannya Sunan Ampel itu dikepung oleh Raja Majapahit. Pasukan, ya. Saking banyak, karena pasukan Majapahit ini kan dia wilayahnya sampai di luar Indonesia, sampai Filipina, sampai Madagaskar sana, ya. Jadi waktu itu benderanya Majapahit itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Ya. Santrinya juga belum banyak waktu itu. Kemudian pas waktu sudah dikepung, ya, sudah dikepung oleh Majapahit, ya, pesantrennya dulu, ya, pesantrennya Mbah Sunan Ampel Raden Rahmat, ya, itu ketika dikepung itu beliau membaca istighosah, ya. Karena waktu saatnya bingung, bayar ini kayak gimana ini kita dikepung oleh pasukan Majapahit, gitu loh, yang sebetulnya memang tidak suka dengan waktu itu Sunan Ampel, ya, waktu menyebarkan Islam, ya. Akhirnya setelah itu tidak apa-apa, silahkan wudhu. Kemudian seluruh santri-santrinya disuruh wudhu, ya, kemudian membaca istighosah. Istighosah itu Istighosah itu
awalnya itu memang sudah ada ketika perang Badar. Ya, jadi Kanjeng Nabi pun pas waktu perang Badar itu membaca Istighosah. Ya. Terus inilah yang dijadikan takbir oleh Sunan Ampel. Akhirnya, ayo santri-santri mau jadi Istighosah. Dhisik Kanjeng Nabi, dulu Kanjeng Nabi itu yang menang di waktu perang itu gara-gara membaca Istighosah. Ya. Jadi walaupun pasukannya sedikit, pasukan Kanjeng Nabi sedikit, tapi dengan membaca Istighosah, akhirnya Kanjeng Nabi menang. Nah, kita memang secara jumlah sedikit, tapi kalau kita membaca Istighosah, insya Allah kita bisa menang. Akhirnya waktu itu betul setelah membaca Istighosah, semua pasukan Majapahit yang mengepung pesantrennya Mbah Sunan Ampel itu tertidur. Nah, pas waktu tertidur itu Sunan Ampel ya itu istilahnya ngerentek di hatinya itu ngerentek. Ini kalau ada Mbah Bolong ya, Mbah Bolong itu mesti seru karena Mbah Bolong itu penghiburnya ya seneng guyon ya, jadi penghiburnya maksudnya ngedem-ngedem hatinya Sunan Ampel ya. Beliau juga santrinya tapi sudah meninggal waktu itu. Nah pas waktu dirasani dalam hatinya Sunan Ampel itu tadi, itu tiba-tiba bangun, sowan. Loh, kamu kok sowan? Nggih, Bang, kula mireng. Lah aku gak ngongkon kowe rene. Tapi kula mireng anu, Yai, Mbah Yai Sunan Ampel ini ya. Nah, akhirnya Yai tadi ya kemudian Mbah Bolong itu bangkit dari kubur ya. Bangkit dari kubur, ini ceritanya betul ya. Kemudian wis ngeten mawon Mbak Yai, saya tak joget. Nah, setelah joget ya pasukan Majapahit itu ya Mbah Bolong itu joget, kemudian joget buyarno buyarkan pasukan Majapahit tadi yang kesirep tadi gara-gara dibacakan Istighosah. Akhirnya sing tangi ya melek, kemudian melihat Mbah Bolong mati ya, melihat ayang-ayangnya melihat ngidek ayang-ayang Mbah Bolong mati. Nah, seperti itu. Bahkan saking banyaknya itu ya bingung sampai nguburno mayat iki ya nopo nih, nguburno mayite pasukannya Majapahit. Itulah kemenangan yang sangat luar biasa ya. Memang wali ya, jadi wali ya luar biasa sekali. Nah, kemudian ya Mbah Sunan Ampel ini punya murid ya, namanya Sunan Giri ya, santrinya Sunan Giri. Sunan Giri ini dulu Raden Maulana Ishak itu ya, itu dulu juga gitu. Jadi dakwah sampai ke Blambangan, ke Banyuwangi. Itu gara-gara dia beliau itu putrinya Minyak Sembuyu itu ya, itu sakit. Nah, ya, siapa yang bisa menyembuhkan maka dia akan dipek mantu lah katanya begitu. Akhirnya dakwahnya beliau sampai ke Blambangan itu, sampai ke Banyuwangi itu ya, kemudian dipek mantu sama Raja Blambangan waktu itu Minyak Sembuyu ya. Terus kemudian akhirnya menikah, melahirkan Sunan Giri ya, Giri Kedaton yang tadi Gresik. Baik, Sunan Giri ini pun juga sangat luar biasa. Beliau juga waktu itu raja ya. Jadi Sunan Giri ini ya, pada awal-awalnya memang waktu itu Sunan Giri itu punya santri juga ya. Ini juga Istighosah, terkait dengan Istighosah. Sunan Giri ini juga begitu, karena memang Majapahit luar biasa, dikepung sama Majapahit ya. Dikepung sama Majapahit, kemudian ya Sunan Giri ini juga melakukan Istighosah waktu itu ya. Jadi pas waktu dikepung oleh pasukannya Majapahit, beliau itu juga punya santri, tapi santrinya masih sedikit ya, dan juga banyak yang kecil-kecil santrinya. Ya itu Istighosah. Kemudian ada mangsi. Dulu itu kalau maknanya kitab itu kan pakai pen yang dicelupkan itu ya. Nah setelah baca Istighosah, pen yang
buat ngesai kitab itu dicelupkan kemudian dilempar ke atas. Nah, dilempar ke atas itu dari tawon. Tawon itu kolo ya, kolo munyang. Kolo munyang itu kolo yang geng, namanya disebut kolo munyang. Nah, akhirnya waktu itu dilempar ke atas itu kawon. Mangsinya itu dilempar ke atas dari tawon yang banyak sekali, kemudian menyerang pasukannya Majapahit. Nah, untung yang diserang itu, mohon maaf ya, yang diserang itu kepalanya, jadi tawon das gitu ya. Serang bokongnya yang tahun bokong malah mungkin seperti itu. Jadi ini dakwahnya sebenarnya. Cuma waktu itu ya karena memang tetap dakwahnya Wali Songo itu luar biasa ya, karena berdakwah dengan bil mau'izatil hasanah, akhirnya Sunan Ampel pun ini juga diberi Ampel Denta ya, diberi wilayah memang oleh Majapahit untuk menyebarkan Islam, karena memang penyebaran Islam itu tidak melalui peperangan ya, tapi melalui akulturasi budaya dan lain sebagainya, akhirnya Islam itu bisa diterima. Kenapa kalau seperti itu ya? Karena Kanjeng Nabi itu juga seperti itu ya. Karena pas waktu sebelum Fathul Mekah itu kan perang. Nah, orang itu kalau perang itu yang di dalam pikirannya kan yang penting menang dan kalah. Akhirnya rasionalisasinya tidak begitu bekerja. Tapi kalau dengan Fathul Mekah dengan cara damai, akhirnya Islam kan didiskusikan, gitu ya. Didiskusikan, dibandingkan, mungkin didiskursuskan, gitu. Jadi akhirnya orang-orang berpikir, oh ternyata ad-dinu aklun ya, jadi agama ini harus bisa diakal. Akhirnya dimasukkan dalam, diterima dengan akal, ya, akal sehat tentunya ya. Jadi akhirnya dengan orang-orang berdiskusi tentang ketuhanan, baik mana Tuhan satu dengan Tuhan yang banyak kan begitu. Mereka dulu kan adalah tahu zaman dan lain sebagainya. Nah, kalau di Hindu juga seperti itu ya. Akhirnya orang-orang diajak berpikir ya, berpikir bahwa bagaimana kira-kira kalau Tuhanmu itu banyak. Kenapa kok banyak? Karena kalau Tuhan banyak itu anggap kamu punya juragan, juraganmu itu banyak. Ya. Sing sitok merintah ke kanan, sitok merintah ke kiri, ya ruwet kan kamu, jadi hamba ruwet. Sama. Jadi enak mana antara Tuhan satu dengan Tuhan banyak? Oh, enak Tuhan banyak itu enak Tuhan satu. Nah, akhirnya ya tadi dakwahnya disampaikan. Ya, dengan cara yang tidak berperang ini ternyata lebih banyak untuk mengislamkan masyarakat Jawa waktu itu. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Sunan Bonang tadi. Nah, Sunan Bonang ini adalah gurunya Sunan Kalijogo. Ya. Sunan Bonang ini pernah bertapa di Mbawean. Ya. Bertapa di Mbawean sebelum syiar ke Pagu Pamenang di Pare sana ya. Sekarang di Pare itu ada namanya patung Totok Kerot. Jadi Sunan Bonang ini pernah mengislamkan orang-orang yang menyembah patung Totok Kerot. Ya. Kemudian beliau punya adik ya, yang juga dalam skup Wali Songo, yaitu Sunan Derajat yang ada di Lamongan makamnya itu. Ya, jadi kalau di Gresik ada Sunan Giri dan Sunan Maulana Malik Ibrahim ya. Kemudian di Lamongan ada Sunan Derajat ya. Sunan Derajat ini juga menyebarkan Islam dengan sangat luar biasa. Kemudian dilanjutkan oleh Sunan Kalijogo. Sunan Bonang ini punya murid namanya Sunan Kalijogo yang dulu anaknya Bupati Wilwatekta namanya, Wilwatekto ya. Sunan Kalijogo ini keturunan Jawa, anaknya bupati ya. Kemudian ya ada lagi namanya Sunan Muria. Nah, jadi Wali Songo ini memang punya silsilah selain keturunan juga ada silsilah keilmuan, sanad keilmuan. Kemudian Sunan Bonang ini juga punya murid namanya Sunan Gunung Jati. Ya. Sunan Gunung Jati ini di Cirebon. Ya. Cirebon ini yang berdakwah di kerajaan Pajajaran, ya, yang mengislamkan Rara Santang, mengislamkan Kiat Santang itu ya. Terus kemudian ada lagi yang namanya Sunan Kudus, ya, itu juga beliau berjuang, ya, berjuang dengan sangat luar biasa, ya. Itu, mohon maaf ya, Sunan Gunung Jati ini salah satu murid dari muridnya
Syekh Subakir ya. Jadi Sunan Gunung Jati ini muridnya Syekh Subakir. Syekh Subakir itu punya murid, saya lupa namanya ya. Kemudian punya murid lagi namanya Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu gurunya muridnya Syekh Subakir. Kemudian di Kudus di Jawa Tengah itu ada Sunan Kudus ya, yang menyebarkan Islam di sana. Jadi kalau Sunan Gunung Jati itu Cirebon di Jawa Barat ya. Kemudian ada Sunan Kudus Jawa Tengah ya, dan juga Jawa Timur. Jadi mengislamkan tanah Jawa Wali Songo. Nah, akhirnya barokah yang sangat luar biasa dari Wali Songo itu, akhirnya Islam berkembang sangat pesat sekali. Islam berkembang sangat pesat sekali karena itu tadi bahwasanya memang penyebaran dan perkembangan Islam di tanah Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya ini tanpa peperangan. Nah, jadi kayak Sunan Kalijogo itu dakwahnya sangat enak sekali ya, karena masyarakat Jawa waktu itu ya senengannya wayangan, ketoprak dan lain sebagainya. Akhirnya ya beliau berdakwah melalui wayang. Ya. Jadi melalui wayang. Ya. Dulu wayangnya itu wayang golek. Ya. Kemudian karena menyerupai berhala, menyerupai patung ya. Kemudian wayang golek ini disuruh merubah sama gurunya. Ya, Kalijogo ya, jangan wayang golek pakai wayang pipih saja atau wayang kulit ya. Wayang kulit itu ditata sama Sugeng Prabangkara namanya. Jadi gambar itu ya. Nah, kalau pipih itu kalau cemet, gepeng. Kalau gepeng itu sudah tidak menyerupai kan, jelas mati gitu. Bukan makhluk hidup, mati kan gepeng. Makanya ada kiai-kiai yang fanatik sebetulnya ya. Itu kalau ada gambar timbul itu gambar manuk atau gambar apa yang timbul itu biasanya ditugel dasi. Tugel dasi berarti kan harus mati jalannya. Padahal gepeng saja sudah nggak mungkin hidup kan begitu. Jadi makanya wayangnya Sunan Kalijaga ini diberi nama wayang Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena memang masyarakat Jawa itu nggak ngerti, akhirnya wayang ini diganti dengan nama Dang Bali yang sangkane barang dimatikan, lupa saya. Yang jelas dengan wayang ini ya akhirnya masyarakat diundang ya, diundang, kemudian alur ceritanya ini diganti ya, disisipi alur ceritanya kayak Jamus Kalimosodo ya. Jamus Kalimosodo itu sebenarnya isinya adalah kalimat syahadat ya. Itu wong sing rono sing ke anu itu diajari kalimat syahadat melalui pewayangan ya. Pada waktu itu Jamus Kalimosodo itu adalah senjatanya siapa lupa ya. Jadi senjata yang digunakan untuk naik ke langit. Nah, namanya Jamus Kalimosodo. Siapa ya? Tokoh pewayangan saya lupa ya. Jadi kalau enggak pakai Jamus Kalimosodo itu enggak akan bisa naik ke langit ya. Bukan Garut Kaca ya, siapa namanya? Lupa ya. Jadi itu jadikan senjata untuk naik ke langit. Kemudian setelah selesai ya disuruh makan ya. Jadi disuruh makan memang ya. Tapi makanan halal, jadi ngerijiki dipakai makanan halal ya. Setelah memakan semuanya ya itu disuruh wiji sama Sunan Kalijogo pakai kembang ya. Jadi wijiannya itu pakai kembang ya. Wijiannya itu pakai kembang. Kemudian kembangnya itu ada kembang mawar ya, ada kembang kantil ya. Terus yang dengan filosofinya begini, jadi urip itu mawarno-warno ya, mungkin mawarno-warno itu urip itu bermacam-macam, kadang susah, kadang senang, karena gitu. Cuma atimu kudu terkantil teng itu tadi, la ilaha illallah tadi, kalimat tauhid tadi ya. Jadi makanya dulu itu kan kalau melafalkan Sunan Kalijogo ini melakukan la ilaha illallah itu kan sangat luar biasa ya.
sebenarnya proses ya, proses pensucian diri dan batin. La ilaha illallah sampai sehabisnya nafas itu bisa menenangkan. Coba saya. Jadi lafalkan la ilaha illallah, kalimat tauhid itu la ilaha illallah dengan satu tarikan nafas. Gitu. Tarik kemudian keluar la ilaha illallah. Itu ajarannya Sunan Kalijogo gitu ya. Jadi untuk mensucikan batiniah masyarakat Jawa pada waktu itu. Nah, akhirnya apa, dengan akulturasi budaya, dengan apa namanya, tidak perang, dengan dakwah yang bil mau'idil hasanah, akhirnya Islam bisa diterima dengan sangat luar biasa. Bahkan dulu itu Sunan Ampel itu ya, karena melihat beliau sangat luar biasa seperti itu ya, itu diberikan tanah Ampel Denta itu ya. Jadi diberikan tanah untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Jadi berdampingan hidupnya dulu ya, ada Sunan Ampel dari Islam, ada yang dari Hindu, ada yang dari Buddha. Yang luar biasa, sudah berdampingan ya. Makanya kan kalau Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbagai macam suku, ras, budaya dan agama itu menjadi satu di Indonesia, itu sangat luar biasa. Itu konsensus yang sangat luar biasa. Karena apa, ternyata dengan dengan damainya ya, tanpa peperangan, dengan damainya itu Islam akan lebih mudah diterima gitu ya. Jadi wajah Islam itu lebih mudah diterima. Itu jadi seperti Fathul Mekah itu. Fathul Mekah itu Kanjeng Nabi itu sulhul Hudaybiyah itu ya, perjanjian Hudaybiyah itu kan sebetulnya sangat merugikan bagi umat Islam ya. Karena di situ kan umat, kamu nggak boleh haji tahun ini, tahun depan aja. Ya, sekarang begitu aja. Bahkan karena saking merugikan itu, istilahnya apa ya, Umar itu rotok bangkang, rotok ya kan, Umar itu realistis ya. Ini Nabi, apa Nabi? Jenengan itu masih Nabi, sampai maaf ya ini, sampai Umar itu masih bilang begitu. Ya Rasulullah, panjenengan masih Nabi kan ya, masih istilahnya, sampai bilang begitu Sayyidina Umar itu. Makanya pada waktu itu dikafaroi ya, setelah Fathul Mekah betul ya, ternyata memang itu kemenangan Islam yang tanpa meneteskan darah setetes pun ya. Itu ternyata setelah itu dikafaroi dengan dalail, poson naun. Jadi poson naun, poson dalail itu berawal dari Sayyidina Umar ya. Jadi ngafaroi bantah Kanjeng Nabi tadi ya. Ya memang niatnya seperti itu. Jadi makanya sekarang kalau di pondok-pondok itu ada namanya Dalailul Khairat. Nah itu ya. Jadi kisahnya itu berawal dari Sayyidina Umar yang memang dulu itu membantah Kanjeng Nabi. Bahkan sampai tanya Sayyidina Umar, tanya ke Abu Bakar, Kanjeng Nabi Muhammad itu masih Nabi kan ya, begitu. Karena apa? Secara logika itu perjanjian sulhul Hudaybiyah itu sangat merugikan umat Islam. Tapi karena memang itu tadi, bahwa kalau masuk Mekah itu harus aminan, harus selamat, harus damai. Nah, Kanjeng Nabi yang bingung rodoan, tapi karena itu perintah Gusti Allah ya manut saja gitu. Kanjeng Nabi ya ngenteni, bahkan waktu itu Kanjeng Nabi katanya mau haji tahun ini, tidak jadi, tahun depan aja. Seperti itu. Jadi nunggu muter-muter, mau masuk Mekah itu bingung karena memang tidak boleh ada peperangan. Tapi dengan tidak adanya peperangan ini akhirnya tadi Islam menjadikan diskursus yang apa ya, yang kalau sekarang itu yang paling viral gitu. Nah, ya tadi contohnya diskusi terkait dengan ketuhanan dan lain sebagainya. Itu ternyata malah bisa membuat orang-orang itu tertarik dengan Islam. Kalau perang itu kan mikir menang dan kalah. Tapi kalau damai, kita berdiskusi, itu akhirnya orang-orang, oh ya ternyata masuk logika Islam itu masuk di kita. Nah, sama juga seperti itu. Jadi dengan adanya akulturasi budaya itu akhirnya Islam, oh ya ternyata Islam itu mudah diterima, gitu ya. Islam itu mudah untuk dilakukan. Oh ternyata Islam itu benar ya. Karena kalau konsep ketauhidan karena ketuhanan ya, kalau Tuhan banyak itu berarti kan juragane akeh. Nah kita selaku hamba ini kan pesuruh atau apa ya, pembantu, ya hamba pesuruh. Kalau Tuhan kita banyak kan kita bingung ya.
Sing Tuhan A umpamanya, ya Tuhannya mereka perintah suruh ke kanan, ini suruh ke kiri, ini sunnah, kan bingung kita. Kan lebih enak punya juragan satu. Nah, Tuhan itu anggap juragan kita. Jadi berdakwahnya model seperti itu. Akhirnya Islam bisa terima, dan hari ini ya Indonesia adalah mayoritas Islam dan Islam terbesar di dunia, bahkan ngalah-ngalah Saudi Arabia. Ya, pernah itu Mbak Yai Mustafa Disri Gusmus itu pernah datang ke pentolannya Wahabi ya. Itu kaget sekali karena apa? Karena waktu itu ternyata beliau berkata jumlah anggota berapa? Itu sekitar berapa? Pokoknya itu 2 kali lipat dari rakyat Saudi waktu itu. Kaget itu pentolannya Wahabi itu. Masa langsung pada waktu leleh langsung duduk langsung ketenggengan kalau bahasa Jawanya itu seperti itu. Kok banyak sekali ya, ternyata memang Islam di Indonesia itu luar biasa karena ya tadi bahwasanya proses penyebaran Islam di Indonesia itu tanpa peperangan, tapi dengan akulturasi budaya, dengan mau'izatil hasanah, akhirnya orang-orang berpikir oh iya ternyata Islam itu begini dan sebagainya. Nah, mereka banyak sekali yang masuk Islam dan sampai hari ini ya keilmuan para wali ini, mohon maaf ya, keilmuan para wali ini ya diteruskan oleh ormas dalam negaranya, Nahdlatul Ulama. Karena banyak sekali ya Kiai NU itu yang juga keturunan dari para wali ya. Jadi kalau Gus Dur itu keturunan dari Sunan Bonang ya. Jadi ada silsilah yang nyambung sampai Sunan Bonang. Kalau nah sekarang ketum PBNU itu Yai Profesor Dr. Kiai Haji Syed Agil Syirat itu adalah keturunan dari Sunan Gunung Jati. Gus Baha itu juga keturunan dari silsilahnya nyambung sampai Sunan Gunung Jati. Itu begitu memang. Dakwahnya itu dakwah ala pesantren ya. Dakwah yang bil mau'izatil hasanah ya. Seperti Gus Dur dulu ya, seperti Gus Dur ketika dilengsarkan itu, mohon maaf ya, itu beliau begitu, tidak boleh ada pertumpahan darah hanya gara-gara kekuasaan. Nah, gitu. Tidak perlu ada kekuasaan atau jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian. Nah, itu semek dunia. Akhirnya beliau lebih mengalah. Ya, padahal waktu itu kalau mohon maaf ya, kalau mau itu pasukan pembela Gus Dur itu sudah ribuan yang siap, yang sudah standby di Jakarta. Kalau ada apa-apa, kalau Gus Dur dilengsarkan, mereka siap untuk perang. Ada yang pasukan berani mati, itu ada real, itu fakta ya. Dan sekarang ada buku yang fenomenal itu menjerat Gus Dur, itu membongkar ternyata ya siapa-siapa yang terlibat ya. Tapi tadi karena memang Gus Dur itu juga salah satu keturunan dari Wali Songo ya, dakwahnya pun juga seperti itu, sudah ada jabatan yang perlu dipertahankan sampai mati-matian gitu ya. Jadi saya pikir itu ya yang bisa kita bahas hari ini, semoga ada manfaatnya ya. Dan jangan lupa terus belajar. Nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada hal-hal yang masih belum dipahami, silahkan nanti masuk ke kolom komentar. Baik, dari saya cukup sekian. Sudah berapa menit ini? Ini suratul mustaqim dari saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.